Talkshow hari ini. 982 S Radio Hits musik terbaik. Kawan S Radio, malam ini Rahel tidak sendiri ya. Seperti yang Rahel bilang tadi, malam ini kita bakal ada talk show gitu ya. Dan sudah hadir bersama dengan Rahel. Di studio ada Kak Ayu dan Kak Rizka. Selamat malam Kak. Selamat malam. Iya, selamat malam. Sore apa selamat malam nih? Masih sore aja deh, biar semangat terus gitu ya. Karena Kak Ayu sama Kak Rizka ini perjalanannya masih banyak ya. Masih padat nih Kans Radio. Nah oke Kans Radio, malam ini kita bakal bahas tentang topik yang mungkin untuk sebagian orang ini berat ya. Berat gak Kak? Kita coba yang dimulai dari yang ringan dulu. Iya, ringan dulu. Habis deh itu ya. baru berat. Betul. Jadi Kans Radio, seperti yang Rahel bilang tadi, kini temanya membentuk komunikasi dan spontanitas pada anak berkebutuhan khusus ya. Jadi Kans Radio, Kak Iyut dan Kak Rizka ini juga salah satu pemateri ya di acara yang Expo dan Konas 2023 CKLPK di Lawang ya. Jadi datang ke sini juga untuk memberikan materi yang juga menambah informasi buat kita malam ini. Oke Kak, kita bakal bahas ya ini tentang komunikasi nih ya, dan spontanitas. Ya, beberapa dari masyarakat khususnya itu masih kelihatan bingung gitu komunikasi dengan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Betul. Khususnya anak-anak dengan tuli dan autisme. Ya. Kalau untuk anak tuli kan saya nggak bisa bicara nih, nggak bisa bahasa isyarat. Tentunya juga kita nggak perlu ngomong sama mereka, sulit gitu loh. Iya benar. Tetapi kalau untuk yang saat ini yang akan lebih kita bahas, kita ke autisme. Autisme ya. Setuju ya kita akan bahas topik itu. Apa spontanitas itu? Ya, bagaimana tentang komunikasi. Pada dasarnya komunikasi itu adalah pembicaraan dua arah kan? Ada pertanyaan, ada jawaban, ada pernyataan, ada respon, sikap dan lain sebagainya. Betul. Nah, komunikasi sendiri itu dibagi dua ya, ada komunikasi verbal, ada komunikasi nonverbal gitu ya. Jadi bagaimana ketika anak menunjukkan perilaku dengan dia menunjuk atau menangis saat dia meminta sesuatu tapi tidak diturutin, itu adalah bukti bahwa itu dia sudah menyampaikan komunikasi secara nonverbal. Namun pada komunikasi verbal diharapkan anak bisa menyampaikan walaupun itu sedikit atau singkat ya, atas apa yang dia alami, atas apa yang dia rasakan. Nah itu kita bisa latih mereka dengan membentuk spontanitas sebelum proses komunikasi itu terjadi lebih panjang. Nah spontanitas sendiri menurut KBBI adalah kesertamertaan, kemudian perbuatan yang wajar, kespontanan, dan bebas dari pengaruh orang lain. Yaitu sesuatu yang timbul dalam diri kita secara tiba-tiba. Misalkan nih kita merasa panas, kita merasa gerah, maka kita kan bilang cuacanya panas sih hari ini. Ngambil panas. Kipas. Kemudian kita ambil kipas dan Action kita mengkipaskan, ya kan, secara spontan. Betul. Gitu kan. Kemudian kita mau digigit nyamuk, aduh, gitu kan. Kita terus tepuk ini, wah kenapa? Ya ini kamu digigit nyamuk. Nah beberapa anak-anak kebutuhan khusus khususnya di autisme itu sangat kesulitan sehingga mereka nggak bisa menyampaikan proses spontanitas sebagai komunikasi. Akhirnya mereka menyampaikan dengan tantrum. Tantrum adalah marah yang berlebih, gitu kan ya. Mereka marah, meledak-ledak tanpa bisa dikontrol. Emosi yang ini ya, yang nggak bisa kekontrol gitu ya. Betul. Nah pada dasarnya spontan itu adalah sesuatu yang harus timbul secara tiba-tiba. Jadi respon cepat ya, respon cepat terhadap suatu keadaan, baik itu dengan gerakan maupun dengan ucapan. Nah itu adalah penting hal itu, karena kenapa sih? Karena di dalam spontanitas sebenarnya meningkatkan keinginan anak untuk berkomunikasi. Itu yang pertama. Kemudian membuat komunikasi itu menyenangkan. Misal nih anak mau meminta sesuatu, maka dia akan bilang minta tanpa dia harus menunjukkan atau dia pun
tiba-tiba marah, tiba-tiba melantai begitu ya, berguling-guling, tapi orang tua nggak ngerti apa-apa. Nah, itu adalah membuat komunikasi lebih menyenangkan. Kemudian menciptakan kekuatan dari komunikasi itu tersendiri. Nah, contohnya seperti misalkan kita ketumpahan air nih, baju kita basah, kemudian kita lapor, aduh kenapa baju saya basah? Terus kemudian temennya kan pasti bahkan melihat nih, nggak mungkin melihat ke arah wajah, begitu basah pasti lihat ke arah baju. Yang basah yang basah itu tersini. Nah, ini namanya menciptakan kekuatan dari komunikasi itu. Ada informasi yang disampaikan sehingga membuat orang lain mengetahui. Kalau misalkan dia bilang bajunya basah, si lawannya tiba-tiba melihat rambut, itu kan tidak sesuai. Betul. Kan? Jadi baju basah, oh ada baju basah, oke, basahnya sedikit apa banyak sih? Nah, kalau basahnya sedikit nggak apa-apa lah, nanti kering gitu kan ya. Tapi kalau basahnya banyak, nah kamu harus ganti baju. Betul. Nah, itu adalah kekuatan dari komunikasi itu tersendiri. Dan kemudian melatih anak untuk berbicara sesuai keadaan. Apakah keadaan itu dia menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Contoh tiba-tiba dia dapat surprise ulang tahun. Nah, itu kan menyenangkan. Maka dia spontan bukan cuman wow atau apa gitu, tapi ekspresi wajahnya pun itu juga menunjukkan bahwa oh, saya senang nih disambut. Kemudian diberi kekuatan dengan ucapan. Wow, terima kasih misalnya begitu ya. Betul. Nah, di sini untuk anak-anak kebutuhan khususnya di autisme, komunikasi atau spontanitas ini perlu dilatih, perlu diberikan bekal. Kenapa? Karena bukan sekedar cuma spontan dia berbicara, tapi minimal ada sebuah pemahaman, pemahaman atas keadaan dan respon perilaku terhadap apa yang harus dia ucapkan. Jadi perilaku itu membentuk pemahaman. Contoh kalau dia kakinya keantuk, gitu kan ya. Kemudian dia harus berperilaku apa? Tangannya memegang kaki yang terantuk. Nah, ini kan perilaku nih. Betul. Kemudian suaranya, oh saya paham. Lalu dia bilang sakit. Aduh gitu ya. Aduh sakit. Berarti dia paham bahwa oh ini loh kaki saya keantuk sakit, maka saya harus mengucapkan. Ada banyak beberapa anak-anak ASD atau autisme ini ketika kakinya terantuk ya dia diam saja. Dia tidak bisa mengerti apa yang harus diucapkan dan juga apa yang harus dirasakan. Karena mungkin ada masalah sensori, taktilnya dan lain sebagainya. Maka oh ini dia nggak bisa spontan, kenapa ya? Harus digali, harus dicari tahu dulu. Jadi kalau katanya Kak Iyut sama Kak Rizka tadi, taktil itu apa sih? Yang tadi? Ya, taktil itu adalah sensori untuk di area peraba. Indra peraba. Jadi peraba. beberapa anak dengan autisme itu dia marah-marah nih. Kenapa? Ternyata dia nggak suka dengan label baju. Ya, setiap hari marah bawaannya. Ternyata dia ada gangguan di label bajunya yang bikin gatel atau apa ganggu. Jadi jadi solusinya orang tuanya akhirnya ya motong label atau paling tidak akan dilatih juga sensorinya. Gitu. Anak nggak mau disentuh kuat-kuat, nggak mau disentuh pelan, digandeng. Atau dia sukanya langsung disentuh kuat-kuat. Nah itu kan memang ada permasalahan di area sensori di taktil. Kebanyakan orang atau masyarakat kalau menemui teman-teman dengan anak berkebutuhan khususnya autis, kalau pegang ya langsung pegang aja, nggak usah ragu-ragu seperti itu. Mending nggak usah sama sekali. Kadang itu bikin sakit gitu loh mereka. Jadi, karena memang kan ada masalah. Ada masalah di taktil atau perabanya. Terus Kak, kalau untuk selanjutnya ya, kalau dari tadi kan habis ada perilaku pasti kan timbul pemahaman ya dari apa yang dirasakan. Nah terus itu komunikasinya, bagaimana kan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kesulitan ya biasanya untuk berkomunikasi dengan apa yang mereka rasakan gitu. Kalau komunikasi itu sangat penting. Jadi kalau untuk Iya, ini kebetulan saya mengajak teman ya kan. Betul. Dewasa autism lagi ada di sini mengikuti kegiatan kami. Betul. Jadi
juga Kita boleh kenalan. Iya, silakan Iya. boleh kenalan nih Kanas Radio, ada teman kita ya yang dewasa autism ya Kak ya. Iya betul. Namanya adalah Evelyn. Ya, Iya. selamat malam. Selamat malam Evelyn. Malam. Iya. Iya. Evelyn, gimana nih Evelyn? Gimana? Perasaannya? Senang. Senang ya ikut Kak Yud sama Kak Rizka ya. Iya, hari ini dari kemarin ya, Evelyn ikut Bu Rizka kemana nih? Ke kota apa nih? Kota Kencaka Ini sekarang di mana nih? di Salagracia. Iya, di Solo Iya. Gracia kita lagi sedang siaran radio. Nah, ini lagi berbicara tentang bagaimana berkomunikasi. Menurut Evelyn, komunikasi itu apa tadi? Komunikasi itu Sangat penting. Sangat penting. karena dengan komunikasi Evelyn bisa menyampaikan sesuatu hal ya. Iya. Ya, Evelyn juga bisa menyanyi. Bisa dong. Bisa nyanyi nih. Bisa. Iya, boleh nyanyi dikit nih Evelyn. Oke, Evelyn mau nyanyi apa lagu apa? Yesus Istimewa saya. boleh? Lagu istimewa yuk. Ya, boleh ku istimewa ya. Iya. Ya, yuk 1, 2, 3. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengan apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Yeay, Oke. tepuk tangan. Terima kasih Evelyn. Terima Sekarang kasih. Evelyn lanjutkan kegiatannya yaitu menjahit. Iya, yuk silakan. Terima kasih buat kesempatannya. Iya, sama-sama. Harus good. Besok Sabtu bawa koper. Iya, yuk sekarang menjahit lagi ya. Bawa koper pulang ke rumah. Iya. Jadi Iya. itu komunikasi yang spontan yang diciptakan hari ini kita luar kota gitu. Iya, iya. Tidak Besok Evelyn. waktunya pulang. Ya waktunya pulang jadi ini spontan aja Betul. dikatakan bahwa kalau kita sudah janji sama dia dia akan terus mengejar. Artinya itu akan timbul. Iya, iya, iya. Karena kita kan sudah menyampaikan informasinya kan ya, dan karena dia sudah mulai paham, dia kan paham kan ya, Iya, dengan pemahaman maka muncul komunikasi. Komunikasi tadi. Iya Ya, betul. Nah komunikasinya ya terbentuk dari area pemahamannya mungkin belum secara meluas, tapi tapi komunikasi yang dia sampaikan adalah kebutuhannya. Nah ini yang perlu kita bekalkan kepada anak-anak kebutuhan khusus, khususnya di autisme, bahwa mereka harus sadar akan kebutuhan sebelum kamu cuma sekedar ngomong, misalnya dengan meraca, dengan kalau meraca itu kan bicara yang tidak ada artinya, tidak gitu ada ya. maknanya. Jadi duk nah seperti itu. Tapi ketika dia sudah mulai paham dan Terapi. ada kata bermakna dengan proses terapi, komunikasi harus terus dikejar. Oke. Jadi kalau mungkin ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, mungkin kalau untuk orang awam ini pasti susah nih ngertinya gitu ya. Tapi sebetulnya kalau diberi pengertian terus dia paham dan ingat ya gitu ya. Iya, terus bahasa yang kita gunakan bahasa yang sederhana untuk mereka tentunya, yang mereka pahami. Iya. Ya, nggak bisa dengan kata-kata yang abstrak Oke. gitu. Betul. Kalau Iya, kalau ngomong hal-hal abstrak dia bingung juga. Ya, contoh kalimat-kalimat yang abstrak Iya, seperti misalnya seperti setia, acuh tak acuh gitu kan ya. susah Jadi kamu kok acuh banget sih? Acuh itu apa? Itu memang masih susah ya. Jadi harus diterjemahkan sampai kepada titik di area dia paham. Oh, acuh itu berarti cuek. Oke. Cuek itu berarti tidak memperhatikan. Nah, berarti kamu tidak memperhatikan. Nah, baru dia tahu. mencintai dengan tulus. Tulus itu bagaimana ini? Itu dia masih kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu perlu ini ya Kak, Iya, ya? perlu di diganti dengan istilah lain. Yang lebih sederhana gitu. Mencintai dengan sungguh-sungguh misalnya kayak gitu. Iya. Kalau itu tadi kan Kak Rizka sama Kak Yud bawa temen nih namanya Kak Evelyn tadi ya. Kalau bisa diceritakan sedikit sih kalau Kak Evelyn ini seperti apa nih? Evelyn ini
sekarang udah usia 25 tahun. Dia terapi sepanjang dari usia 4 tahun ya. 4 tahun hingga sekarang dengan proses yang regres, mulai naik turunnya ya ada ya. Perjuangan. Dia sekolah juga, tapi kemudian dia keluar dari sekolah untuk melanjutkan terapinya. Nah, yang dibentuk dalam terapinya satu adalah perilaku dahulu. Perilaku. Ya kan, perilaku itu adalah dia bagaimana membangun kontak mata, bagaimana dia mengetahui bahwa Evelyn adalah namanya. Kalau dipanggil dia harus datang. Awalnya begitu ya. Kemudian sampai dia tahu bahwa hidupnya itu berfungsi. Tangannya itu berfungsi untuk ngambil, kemudian matanya berfungsi untuk melihat, sampai diarahkan bahwa ketika kamu tahu fungsi ya kamu harus hidupmu berfungsi yang seperti apa, seperti halnya anak-anak yang lain. Kamu punya kebutuhan, kamu mau makan ya kamu harus ambil sendok, garpu dan piring. Selesai makan kamu harus cuci. Jadi sesuai dengan tahapan sampai dia di area dewasa. Kemandiriannya. Nah, saat pembentukan itu, ketika dia mengambil, seandainya sendoknya rusak, kamu harus apa? Harus punya inisiatif dong. Atau sendoknya habis, saya harus beli. Beli di mana? Bawa apa? Di situ ngobrol nih sama kasirnya. Nah, ketika ngobrol kan dia harus spontan, harus mengucapkan. Seandainya tempat sendok di mana? Kan dia harus bertanya, tempat sendok di mana, apa dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah perilaku terapi, perilaku membaik, proses komunikasi berjalan, pemahaman berjalan, maka tahapan demi tahapan untuk menuju ke pekerjaan, dan karena dia sudah dewasa, kita harus bekalkan juga. Seperti dia menjahit, dia vokal, jadi dia juga ikut les vokal, kemudian dia juga bisa masak, dia tahu komposisi gitu ya. Walaupun mungkin komunikasi terbatas, tapi Evelyn ini adalah anak yang mandiri. Dan untuk proses saat ini dia sudah masuk di dunia kerja, artinya sesuatu yang sudah dilakukan, spontan yang bagus, keterampilan perlu kita ajarkan. Dia saat ini kalau Kak Rahel lihat sedang apa? Jahit. Iya, sedang jahit. Ini sesuatu yang bahkan kita aja agak sulit konsentrasi. Betul. Nah, hal ini yang menjadikan orang tua di rumah berkata bahwa anak kita ini bisa kalau kita bekali, kita berikan terapi dan pelatihan untuk kemandirian agar menjadi bekal hidupnya di masa yang akan datang. Suatu saat orang tua kan juga tidak akan menunggu sepanjang dia hidup gitu ya. Tapi dia harus tahu bahwa saya ini punya kebutuhan. Kebutuhan saya adalah sandang, pangan, papan gitu ya. Artinya saya harus mencukupi itu untuk bisa saya hidup. Bukan pemenuhan keinginan dan lain sebagainya. Tapi dalam pemenuhan kebutuhan itu ya memang harus ada komunikasi. Balik lagi kepada komunikasi dan spontan, di mana ada 4 sisi di area spontanitas itu ya kan. Siapa sih yang butuh spontan? Semua orang, saya rasa semua anak gitu kan ya. Jadi ada komunikasi, yaitu dia harus bisa menjawab ketika dia ditanya. Dia harus bisa menyapa, bisa membedakan pagi, siang, sore, malam. Sementara di tempat baru, dia akan melihat-lihat suasana dulu. Adaptasi dengan distrak suasana, mengenal dahulu. Walaupun kita sapa, hai namanya siapa? Dia masih kurang fokus begitu ya. Karena dia melihat ini tempat baru. Saya harus lihat apa, di sisi mana. Dan begitu selesai dia melihat semua, baru dia akan fokus dengan kita. Nah itu cara kita memahami teman-teman kita dengan berkebutuhan khusus. Ya, jadi tidak langsung ketika disapa dia tiba-tiba langsung bisa jawab. Enggak, karena dia masih harus mengenal gitu kan, situasinya, situasi baru. Beda dengan kita kan, kita mengenal sambil ngomong bisa. Mereka sambil duduk saya sambil lihat-lihat nih hasilnya nih radio. Misalnya begitu. Radio hits. Musik. Kemudian dari situ ada unsur meminta, ya kan, meminta. Oh mungkin saya minta tolong atau minta petunjuk di mana toilet, atau minta tolong untuk mengambilkan sesuatu dan lain sebagainya. Kalau kemudian dia juga harus mampu bertanya. Itu proses komunikasi, nggak hanya sekedar jawab saja, tapi kamu harus mampu bertanya.
misalnya kamu cari benda, kamu cari tempat, kamu cari orang, dan harus tepat pertanyaan itu. Nah itu komunikasi. Berarti Kak Rizka perlu ya orang tua untuk melatih itu ke anaknya ya. Mungkin ada orang tua yang mendengar ya saat ini. Oh berarti nggak semua harus dituruti ini ya, artinya. Iya kan? Kebanyakan dari anak-anak itu kenapa Semua nggak ada difasilitasi. perkembangan karena difasilitasi. Kasihan ini nggak bisa ini diturutin. Kalau Iya, dari sisi contohnya- terapis Ya contohnya misalnya mau pakai sepatu nih yang tali ikat tuh, biasanya orang tua kan merasa bahwa oh anak saya mungkin masih belum mampu, saya bantu langsung ah. Padahal tujuan kita nggak apa-apa dibantu, tapi dia harus minta tolong. Betul. Berikan kesulitan dulu supaya dia spontan Mama, bantu. tolong. Iya. Kan begitu. Iya. Tapi ujungnya dibantu. Iya, Cuman betul. sebelum dibantu, Ada harus- usahakan dia harus minta tolong sampai nanti kepada di area kemandiriannya. Ya, betul. Iya, Tadi kita ngomongin tentang 4 apa tadi Kak? spontanitas. Sisi spontanitas ya. Tadi udah ada yang pertama komunikasi gitu kan. Sekarang yang negosiasi. Ya, sekarang berikutnya adalah negosiasi. Ini orang tua juga perlu. Iya. Jadi negosiasi ini adalah melatih anak untuk belajar memilih. Iya kan, jadi ketika dia dilakukan misalnya, oke kamu mau mandi dulu atau makan dulu, misalnya mau mandi atau makan. Mandi ya sudah, kalau kamu mau mandi silakan ambil perlengkapannya. Kalau kamu makan silakan ambil. Nah itu negosiasi ya. Tapi kadang beberapa dari mereka, ayo waktunya mandi, makan. Oh iya. Sekarang waktunya mandi, makan. Nah itu sisi spontan ya. Jadi awalnya ditanya dulu. Setelah ditanya dia paham, maka dia akan bernegosiasi. Oke. Makan, kamu mau makan? Oke ya sudah ambil. Tapi kalau enggak, kita mandi dulu. Makan, tidak mandi dulu. Ya udah jalan aja. Tapi itu termasuk sudah oke ya, karena dia spontan untuk menolak gitu dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah mengoreksi. Misalkan saya bilang, apakah mata untuk menendang bola? Misalkan begitu kan? Tidak. Bukan. Atau tidak, bukan. Mata untuk melihat. Nah itu dia sudah belajar untuk mendengar, mengetahui, memahami, baru dia respon. Oke. Jadi nggak sekedar ditelan mentah-mentah, mata untuk melihat pertama gitu. Tapi kita harus buat salah. Kalau kita salah, apakah dia spontan bilang bukan atau tidak? Itu secara verbal. Kalau secara non verbal, misalkan kita mau naik motor, kita nggak pakai helm, tapi kita pakai panci misalkan. Nah maka dia harus bilang ralat salah. Bukan pakai itu, pakai panci tapi pakai helm. Ya. Atau minimal dia bilang stop atau salah, tiba-tiba dia ambil suruh ganti. Ini kan juga spontan ya. Iya. Spontan tapi yang dengan bergerak. Dipancing dulu Iya, ya Kak. kadang- Ya. Nah itu kadang menjadi sebuah guyonan di keluarga gitu loh. Jadi ada yang ketawa cekikian karena bapaknya misalnya dia pakai panci untuk helm, tapi dia ngomong tidak, jangan panci, ya pakai helm. Itu sudah sesuatu yang kita syukuri, dia ketawa. Iya, Papa pakai panci, salah pakai helm. Jadi hal-hal tersebut adalah saya lebih ngajarin pada orang tua juga jangan baku. Oke. Perlulah diusilin untuk dia mengetahui. Terutama untuk anak-anak yang usianya sudah remaja. Ya, pemahamannya sudah ada lah ya. Jadi ada juga yang area remaja tapi ternyata pemahamannya masih belum. Ya, masih ada di usia 3-4 tahun misalkan begitu ya. Jadi kita lihat tergantung anaknya. Kemudian menawar. Misalkan dia mau pergi, kita pergi, tunggu. Dia bilang, "Pergi, tunggu." Nah, itu kita yang menawar. Kemudian biasanya kan anak ini marah. Kalau dia mau nunggu, dia sudah mulai paham. Tunggu jam berapa? Akhirnya dia tanya. Nah ini kan saling tawar menawar nih. Betul. Dia sudah mulai spontan. Oke, saya mau tunggu. Tapi sampai jam berapa? Kita jam berapa kita berangkat? Oke, baik. Nah itu kan sudah mulai. Kemudian berikutnya adalah menolak. Nah menolak misalkan kita peluk nih, kita peluk kuat-kuat. Dia harus bilang apa? Lepas. Tidak mau. Sakit. Misalkan. Jadi kita injak nih. Nah dia harus bilang juga jangan injak mama. Misalkan begitu. Nah jadi itu belajar untuk role play di situ. Kita mesti bicara dengan orang tua, khususnya para profesional, terapis dan sebagainya. Bu, hari ini
kita mau ngajari anak spontan rasa sakit, tapi kita pelan-pelan ya Bu, gitu. Jadi ya pura-puranya kita himpit kakinya gitu kan, sakit. Iya. Kita mau ajarin menolak nih, oke. Waktunya makan, dia butuh sendok, kita kasih sisir. Dia Mancing. bilang enggak mau, Iya. saya makan perlu sendok. Kan menolak, dia harus menolak. Bukan ini, tidak mau sendok. Nah, beberapa anak yang komunikasinya belum panjang kalimatnya, jadi cuma bilang tidak mau sendok. Tapi kalau sudah mulai 3-4 kata, tidak mau, saya mau sendok. Oke. Atau bukan ini. Ini untuk menyisir rambut. Saya butuh sendok. Jadi itu kalimat panjang. Panjang. Nah, jadi itu kita juga perlu bekalkan. Kemudian berikutnya adalah imajinasi. Dari imajinasi ini bagaimana anak bisa mengalihkan. Contoh, Evelyn ini suka nyanyi. Tapi ketika saya menyanyi lagu anak-anak, dia berusaha untuk menolak. Karena saya udah dewasa. Oke. Maka dia mencoba mencari lagu yang seperti seusianya. Nah, artinya itu menolak. Dia mungkin belum bisa bilang saya nggak mau lagu itu. Iya. Kita nyanyi lagu ini yuk. Iya, enggak. enggak. Tapi lagu saya akan bertumpuk dengan lagunya dia, volumenya dia lebih keras, tapi lagu seusianya, misalnya begitu. Gitu caranya dia. Mengalihkan. Jadi dia bisa mengalihkan, mengalihkan. Ada apa juga ya? yang nyanyi nih, spontan nyanyi. Topi saya dua bundar, gitu kan ya. Nah, jadi ada yang benar, ada yang disalahin, tapi itu area spontanitas yang bagus, yang mulai bisa digali di situ. Betul. Kemudian dari imajinasi kita ajak bergurau. Misalkan kita buat semut berjalan di tangannya begitu kan ya. Dia harus bilang geli, padahal nggak ada semutnya kan. Itu kan imajinasi. Iya. Ini lu lihat semut, gajah, sambil kita buat intonasi kita gajah melompat. Dan ini kan dia senang. Hah, geli. Belum sampai ke leher aja dia udah bilang geli. Spontanitas gelinya dapat. Oke. Jadi dia udah nangkep ya maksudnya kayak yang tadi imajinasinya. Betul. Jadi mengalihkan, bergurau, menyanyi, bergaya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah proteksi. Spontanitas itu berhubungan dengan keamanan juga. Proteksi diri. Ketika di kamu jalan tiba-tiba ada bola di depan kamu, ya kamu harus menghindar. Nah, itu kan spontan dia menghindar. Refleks, bergerak cepat. Gitu. Kemudian ketika dia mulai ada orang yang mau ngusilin kamu mau dipukul, kamu harus tangkis. Kamu harus refleks tangkis. Iya. Karena tubuhmu ini bisa spontan untuk melindungi kamu. Nah, beberapa anak masih kesulitan di situ. Begitu dipukul ya udah diem aja, tangkis. Kita latih dia untuk nangkis, untuk menghindar. Makanya beberapa tahapan di latihan di terapi, jangan anak-anak gede dilempar dengan bola yang ringan, yang kayak balon gitu. Iya, Jadi iya. mana refleksnya akan muncul, maka ditambahi agak berat. Paling berat nih bola basket dilempar, dia kan akan benar-benar spontan menghindar karena takut mencelakai dirinya. takut Itu. kena gitu. Ya, ini sudah bagus spontannya. Nah, ini satu penilaian yang luar biasa dan keberhasilan mereka itu harus kita rayakan ya, dengan luar biasa rewardnya dan mereka akan senang. Oke, kalau untuk reward yang diberikan biar mereka senang biasanya tergantung anaknya pribadi. Betul. Oke. Ada kue snack untuk mereka juga bisa diberikan. Ada Bisa mainan. juga misalkan ada anak yang suka iklan. Iklan. Iya. Oh, oke. Ada anak yang suka iklan sampo, iklan udah itu aja kasih rewardnya. Yang gitu, dari Poster, supermarket, bukan poster, dari apa namanya, supermarket. brosur ya. Lucu ya. Brosur Dari supermarket itu. supermarket gitu kan. Bisa diberikan, mereka udah senang. Jadi bukan sesuatu yang saya harus pergi ke Jakarta naik Iya. pesawat, enggak harus itu. Hal-hal yang malah simple nggak kita Betul. kayak nggak kepikiran kayak itu spesial buat kita, tapi buat anak-anak itu bisa spesial ya kayak. Betul. Jadi itu adalah kita harus cari tahu apa yang menjadi kesenangannya. Iya. Tapi dalam proses terapi juga harus ngerti juga ketika kesenangan itu mengganggu teaching sesi ya, teaching session, maka itu harus dikurangi dulu.
jangan sampai ketika dalam belajar dia terlalu senang sampai akhirnya susah diminta dan jadi masalah. Kan begitu ya. Jadi Ada yang kasus gitu kayak. iya betul. Jadi kita kurangi, kita berikan bertahap sampai akhirnya dia paham bahwa oh ini ada waktunya saya mendapatkan. Kalau saya bisa, kalau saya berhasil, dan kalau saya mungkin sesuai tepat respon saya terhadap keadaan ini, maka saya akan diberikan reward. Dan dia harus berusaha dengan mempunyai inisiatif dan spontan untuk mendapatkan reward itu. Betul. Dengan merubah perilakunya karena pemahaman ada. Iya. Nah itu kan terbentuk lagi perputaran lagi Iya, ya, perilaku, pemahaman, komunikasi. Jadi itu muter terus rule-nya. Jadi itu prosesnya pokok itu ya patokannya ya Kak? Betul. Oke, Kawan Radio. Nah ini untuk tadi kita udah bahas tentang komunikasi gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas sedikit tentang spontanitas Kak. Spontanitas untuk membentuk gitu ya. Ya, tadi kan sudah juga spontanitas dibahas. Ya, tetapi Jadi ada hubungannya ya, Iya. antara spontanitas dengan komunikasi ini nggak bisa dipisahkan. Ya itu kan? itu bekal kemandirian Iya. mereka, bekal kemandirian Iya. mereka. Baik itu secara verbal maupun non verbal, komunikasi dibentuk dengan inisiatif dan spontan. Nah, sehingga itu menjadikan kemampuan mereka. Dan yang paling penting adalah mereka paham tentang konsep dirinya. Di dalam proses sebelum kamu membangun komunikasi, kamu harus paham konsep diri. Konsep diri yang tadi saya bilang antara verbal dan non verbal. Kamu menghindar, kamu bilang aduh, kamu bilang geli, kamu bilang jangan. Itu konsep diri bahwa saya ini juga bisa mendapatkan sesuatu yang menyenangkan saya maupun yang tidak Nah, kalau saya mendapatkan yang tidak menyenangkan, maka saya harus punya refleks, gerak refleks. Kalau enggak, saya pasti ketimpu nih. Kalau enggak, hujan nih. Kalau saya nggak punya inisiatif untuk ambil payung, ya basah. Betul. Nggak punya spontan bilang, loh hujan, misalkan begitu ya, itu kan spontannya. Iya. Oke, inisiatifnya ambil bendanya. Loh hujan ini kan menyampaikan ke orang lain komunikasinya. Ketika orang di dalam kan begitu saya ngomong loh hujan, oh hujan ya, maka orang lain entah itu mama kita, papa kita langsung segera ambil payung, walaupun tidak melihat bahwa di luar hujan, karena dapat informasi dari si anak ini. Nah, anak ini juga nggak ngerti bahwa mungkin ada hubungan sebab akibat. Iya. Yang dia tahu bahwa di luar hujan. Jadi dia cuma bilang loh hujan, tapi sudah membuat perubahan perilaku. Jadi kita juga harus peka ya Kak ya. Betul. Jadi itu ada hubungannya gitu ya antara spontan dan. Nah, bagaimana melatihnya? Ya, kita harus sering-sering role play. Ya kayak Adakan kata Kak Ayu tadi. betul. Iya. Adakan latihan bersama-sama dengan kejadian-kejadian. Orang tuh harus mencatat apa sih yang mau saya role play hari ini. Saya mau ngajarin tentang kata panas. Ya udah, pegangin gelas panas, pegangin setrika yang mungkin agak panas. Nggak usah terlalu banyak ya. Jadi Iya. saya pengen ngejar yang ini. Satu saja. Sesuatu yang penting, misalnya minta tolong Tolong ya. atau apa namanya? Yang tadi sakit gitu. Ya, aduh. Ya, yang bagian tentang untuk berhubungan dengan dirinya. Karena beberapa anak dia sakit, tidak tahu area mana yang sakit. Nah, ini perlu diajarkan tentang. Padahal dia tahu labeling anggota tubuh. Nah, sudah lulus nih. Ini apa hidung, ini apa pipi, ini apa rambut, ini apa perut. Tapi begitu perutnya sakit dia nggak bisa Nggak nyebutin bisa bahwa nyebutin. mana yang sakit. Kalau gitu gimana nih kita ketahuinya gitu Kak? Nah, ketika dia pegang, kita tahu bahwa oh itu perut. Nah, mungkin saat itu karena dalam proses sakit dia lupa seperti kita kalau lupa gitu loh Kak. Iya, Apa ya? Saya mau ngomong apa ya? Oh, betul. Saya ngerti ini tapi saya belum bisa ngomong nih. Di dalam imajinasinya, di dalam konsep berpikirnya itu sudah menggambarkan. Tapi itu belum bisa berbunyi. Nah, jadi kita harus melihat perilaku mereka, respon mereka ketika mereka mengerjitkan oh mana nih, apakah giginya, apakah perutnya, kita lihat tangannya dia pegang daerah mana, baru kita bilang oh perutnya sakit, baru dia bilang
oh perut ya, iya perut sakit. Jadi kayak kita itu membantu. Membantu. Ini loh yang sakit, oh perut saya ini. Kenapa saya kok nggak bisa ngomong dari tadi ini perut, gitu. Jadi kita yang harus melihat perilaku yang mereka timbulkan. Oke. Ya. Ya, Ya, seru nggak ini. apa-apa. Jadi kalau kita ngajarin spontan ini lebih bagus juga kita nggak usah bertanya dulu, kita buat pernyataan dulu seperti itu. Mana yang gatal? Punggung gatal, Kepala gatal, kepala gatal, perut sakit, perut sakit. mau pipis, Nah gitu. mau makan, gitu ya. Iya. Kalau jadi- kita tanya mau apa, dia Iya. bingung mau apa ya saya ya. Kan Kalau nggak tahu. kalau Kak Rahel tanya mau apa, saya juga pengen makan, pengen tidur karena kelelahan. Bingung ini, saya mau yang mana ini kan banyak ini, gitu. Jadi lebih baik orang tua atau terapis atau siapapun yang dekat dengan mereka itu membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus ini. Jangan berkata anak ini nggak bisa apa-apa. Kita sudah membuktikan banyak anak-anak yang diberkati, bersaksi, dia bahkan bisa menjadi satu grup yang grup band yang memberkati jemaat-jemaat juga. Orang tuanya dirubah oleh karena perilakunya, itu banyak sekali. Dan ini yang menjadikan kita berpikir, untuk apa sih mereka ada di dunia ini? Betul. Itu kadang orang tua itu menyerah, kadang orang tua itu ngomong nggak bisa karena apa? Mereka nggak pernah dilatih Iya. dari hal yang sederhana. Ternyata itu dibutuhkan untuk masa depannya. Kalau kita melihat saat saya sampaikan ayat firman Tuhan ya pada malam hari ini, kalau Tuhan ketemu dengan seorang buta waktu itu sejak lahir nih, murid-muridnya itu tanya nih di dalam Yohanes pasal 9 itu gini, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri, maksudnya orang yang berkebutuhan khusus ini, atau orang tuanya sehingga dilahirkan buta? Nah, pertanyaan ini kalau kita jawab ya sulit karena Tuhan yang penuh kuasa dan Tuhan yang mengerti segalanya dalam hidup kita. Yesus menjawab nih, bukan dia, bukan anak-anak ini, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia, di dalam anak berkebutuhan khusus. Bagaimana kita bilang anak-anak ini nggak mampu, nggak bisa berbuat apa-apa sehingga harus kita bantu. Ya, tentang kita mengasihi itu sudah selesai lah dari saat kita bersama mereka, kita mengasihi cinta. Tapi what's do, apa yang harus kita lakukan? Apa selanjutnya gitu ya Kak ya? Kalau orang tua atau kita bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk hari depannya? Ya pekerjaan Allah akan dinyatakan, percaya itu. Nanti dia akan mendapatkan satu kemampuan yang spesial juga. Nah, bahkan anak-anak yang dipandang orang-orang yang nggak mampu ini itu akan memberikan kemampuan kita untuk tetap semangat dalam hidup ini, memberkati. Ini kesaksian yang luar biasa ya. Salah satu alasan kami untuk terus bergerak ya, karena mereka mereka jadi salah satu sumber kekuatan ya buat kakak ya. Jadi kayak nggak merasa, bukan kayak lelah lagi, ini malah pelayanan yang benar-benar luar biasa gitu. Karena Kak Iriska dan Kak Iyu sendiri juga yakin anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak hanya spesial di mata orang-orang tertentu ya, tapi bisa spesial untuk dunia juga dan untuk Tuhan ya. Hari ini kita pastikan dia menjadi berkat buat orang lain. Amin. Karena si Evelyn ini yang kita ajak, dewasa autis, dia sudah pamer nih di Expo hari ini ya, JKLBK. Dia menjahit dan di situ ada banyak karyanya. Betul. Nah ini sesuatu yang memberkati dari apa yang dia kerjakan. Spontanitas dibentuk, tetap jangan menyerah dan harus ada usaha. Betul, itu tadi Kawan Radio ya. Salah satu narasumber juga yang malam ini yang luar biasa untuk dari pelayanannya dan juga kesaksiannya Kawan Radio. Dan satu hal nggak apa-apa, masih ada waktu Kak. Iya, spontanitas sama seperti hidup dan masa depan ya. Spontanitas ini juga perlu diperjuangkan Iya. sebagai langkah
untuk melaju. Jadi bukan hanya sekedar hidup, masa depan diperjuangkan tanpa ada spontanitas, ini pun akan mati. Iya, Jadi kalau hidup dan masa depan diperjuangkan, spontanitas ini harus terus dikejar. betul. Itu jadi bagian kami untuk menunjang, membawa mereka role play. Ini adalah role play hidup. Kamu keluar dari rumah, ikut kami tanpa mama papa Iya, dan mandiri. Ini role play hidupnya mereka. Betul. Ya itu kalau Tuhan bukan tidak beri hikmat, tidak beri kemampuan dan lain sebagainya, siapalah kita, begitu kan Iya, ya? betul. Nah, gitu. Iya, kawan radio ini luar biasa sekali ya malam ini. Materi yang disampaikan juga sangat menambah ya untuk gak hanya Rahel tapi juga pasti kawan S Radio yang mendengarkan malam ini. Dan kawan S Radio juga dan Kak Iyu dan Kak Rizka mungkin ini udah waktunya kita untuk berpisah ya. Iya. Pas banget gitu ya. Mungkin untuk Kak Iyu sama Kak Rizka ada kalimat penutup mungkin. Sudah ditutup tadi Sudah. sepertinya ya. Jadi, Kita perjuangkan. Intinya perjuangan kita belum selesai. Artinya Tuhan pasti punya rencana dalam hidup mereka. Menguatkan lah untuk teman-teman mungkin yang di luar sana juga. Iya. Kita bisa ngomong Tuhan akan lakukan pekerjaan apa sih? Itu yang tahu adalah Tuhan dan pribadinya. Iya. Dan pasti Tuhan akan memberi yang terbaik. Amin. Dan hari depan yang penuh harapan. Iya, pasti ya, pasti. Iya. Iya, kawan radio itu tadi ya. Hal yang luar biasa yang udah disampaikan sama Kak Ayu dan Kak Rizka. Semoga nggak hanya jadi penguatan ya untuk mungkin teman-teman kita juga yang sedang mengalami atau orang tua di luar sana gitu ya, yang merawat dengan penuh kasih anak-anak yang berkebutuhan khusus, tapi juga harus dilatih ya mereka dan untuk ada masa usaha, depannya. ya. Iya, betul. Dan kawan radio dan nggak kerasa banget nih udah hampir jam 8 malam. Ini berarti juga waktunya Rahel, Kak Ayu dan Kak Rizka pamit undur diri. Undur diri. Udara dingin di luar. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Kak udah hadir bersama-sama juga Evelyn ya. Terima kasih. Iya, dan kini waktunya kami untuk pamit undur diri. Kawan Radio, kami ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Talkshow hari ini.